Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asaid Kandipas. Saya dari Prodi PAI atau atau biasa disebut dengan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23531068. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai beribadah di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang yang memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan yang suci ini, pada bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan, kita kirimkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam pada saat ini. Karena beliaulah yang memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, pada bulan ini, kita masih dipertemukan pada bulan suci Ramadan, yang dimana bulan ini banyak sekali keberkahan, banyak sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dikatakan, "Iza jaa Ramadanu utihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Yang artinya, apabila pada bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis ini dapat dikatakan bahwa pada bulan Ramadan ini Allah memberikan kita kesempatan yang sangat besar untuk meminta ampunannya, meminta keberkahannya, dan kita berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Pada masa Rasulullah dulu, para sahabat mereka mempersiapkan pada bulan Ramadan ini, ketika bulan Ramadan tiba, sebulan sebelum bulan Ramadan, para sahabat sudah menyiapkan seperti makanan-makanan mereka, urusan-urusan mereka sudah diselesaikan semua, dan ketika pada bulan Ramadan, mereka hanya berfokus untuk melaksanakan ibadah saja di bulan Ramadan. Karena makanan-makanan, urusan-urusan mereka sudah selesai sebelum Ramadan tiba. Nah, selanjutnya ketika bulan Ramadan ini, kita harus selalu menyiapkan diri kita, selalu menyiapkan jiwa kita untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Para ulama kita, para syekh kita, ada yang menghatamkan Al-Quran 27 kali dalam sehari, ada yang menghatamkan 13 kali dalam sehari. Rasulullah pun beliau sampai tidak tidur karena beliau sibuk melaksanakan ibadah. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Ada seseorang bertanya, ketika Ramadan, kenapa orang itu ketika Ramadan masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk? Apa karena setan yang menggodanya? Tetapi setan sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jawabannya, karena jika seseorang melakukan hal-hal buruk, maka ia itu sudah terbiasa melakukan hal-hal buruk itu di luar bulan Ramadan. Nah, ketika ia melakukan hal-hal buruk, maka iman akan melemah dan nafsu akan meningkat. Maka sebab itulah nafsu-nafsu yang ingin melakukan perbuatan buruk itu akan dilakukan juga di bulan Ramadan seperti saat ini. Nah, jadi kenapa bisa orang itu nafsunya meningkat dan imannya lemah? Karena ketika seseorang ini melaksanakan ibadah puasa, ia hanya puasa saja, tetapi tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya
untuk memperkuat imannya. Nah, ketika seseorang itu imannya sudah kuat, maka nafsu itu akan melemah. Ketika nafsu-nafsu yang ingin berbuat buruk itu melemah dan akan hilang dari rasa nafsu kita. Jadi, nafsu kita ini sudah menjadi nafsu-nafsu yang baik saja, yang ingin melakukan hal-hal baik seperti beribadah, seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ada 3 alasan kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kita ketika sakaratul maut, seseorang tidak Allah perlihatkan malaikat Israel atau malaikat yang pencabut nyawa. Ketika seseorang dilihatkan malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa, maka seseorang itu tidak bisa tahan atau bisa ketakutan yang luar biasa. Nah, yang kedua, ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita juga mendapatkan kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Nah, lalu yang ketiga, kita dipertemukan pada bulan suci Ramadan, seperti bulan Ramadan saat ini. Nah, jadi pada bulan Ramadan, terdapat 30 malam. Dan di setiap malamnya itu memiliki keberkahan dan memiliki ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah seperti sholat tasbih, sholat taubat, berzikir sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran dan lain-lain. Nah, pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat istimewa, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Di mana pada malam Lailatul Qadar ini kita beribadah, maka kita akan doa-doa kita akan ditampilkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal mungkin. Dan kita selalu menjauhkan pikiran-pikiran kotor kita ketika bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar kita fokus untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan inilah kita diberi kesempatan yang sangat baik, yaitu kita meminta ampunan, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai beribadah pada bulan suci Ramadan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.